Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa ayat yang terkandung di dalam Quran surat Ali Imran. Dari ayat 133, 134 sampai 135. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan berkenaan dengan orang-orang yang akan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Ali Imran ayat 133-nya, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum." Dan bersegeralah kalian untuk mendapatkan maghfirah Allah, pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatun arduhas samawati wal ardh. Dan bersegeralah menuju atau masuklah kepada surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Di sini sahabat dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu adalah orang yang bertakwa. Di dalam ayat selanjutnya Allah akan menjelaskan siapa orang yang bertakwa itu. Di sini ada beberapa poin yang harus kita perhatikan, yang harus kita amalkan supaya kita mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Amalan yang pertama adalah dia itu selalu menginfakkan atau mengeluarkan sebagian rezekinya, sebagian hartanya, fisarra wad dharra, ya, di dalam keadaan lapang dan juga sempit. Dia mengeluarkan sebagian hartanya untuk diinfakkan ketika dia punya keluasan harta, punya banyak harta, dan juga dia mengeluarkan sebagian hartanya itu ketika dia mempunyai harta yang sedikit, harta yang pas-pasan. Dia punya kebutuhan yang lain, tapi dia masih menyempatkan dirinya untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk diinfakkan. Kemudian yang kedua, amalannya supaya mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, wal kadhiminal ghadab. Orang yang menahan amarahnya. Kita tahu bersama bahwa orang yang lagi marah, orang itu dikuasai oleh setan. Sehingga biasanya orang yang marah itu dia bisa mengeluarkan kata-kata yang kasar, bisa menghina orang lain dengan ucapannya. Kemudian biasanya orang yang lagi marah itu bisa memukul orang lain, bisa menyakiti orang lain. Biasanya orang yang lagi marah itu adalah dia suka merusak barang-barang yang ada di sekitarnya. Makanya tidak heran ketika seorang suami ataupun istri, ya, suami istri lagi cekcok, bisa jadi piring terbang, kemudian gelas terbang. Ini membuktikan bahwa ketika dia marah dan tidak terkontrol marahnya, bisa melakukan hal-hal yang negatif, bisa merugikan orang lain, bisa merusak hal-hal yang di sekitarnya. Makanya syarat yang kedua untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, maka dia harus bisa menahan amarahnya. Kemudian yang ketiga sahabat, amalan yang akan mendapatkan yaitu surga yang luasnya seluas langit dan bumi, wal afina anin nas. Dia memaafkan saudaranya dari kesalahannya. Misalnya gini, ada orang yang membenci kita, orang yang menzalimi kita dengan memfitnah kita, dengan menyebarkan berita-berita bohong kepada orang lain supaya diri kita itu di mata orang lain rendah. Mungkin dicap sebagai tukang maling, mungkin dicap sebagai pezina dan sebagainya. Nah, orang tersebut datang kepada kita semua dan meminta ampunan,
atau meminta maaf dari kita. Ya, maafkan kesalahan saya. Nah, kalau seandainya situasi seperti itu, kita memaafkan orang yang telah membenci kita memaafkan orang yang telah menghina kita, merendahkan kita, maka itu termasuk amalan yang insya Allah kita akan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa amalan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa mengamalkan amalan-amalan tersebut sehingga kita digolongkan oleh Allah mendapatkan surga yang luasnya luas langit dan bumi. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.